Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Khunafidin asyadakumullah, kita masih berada di bulan Zulhijjah. Ya. Di sini saya akan mencoba menguraikan, menceritakan dan mengajak kita untuk mentadabburi bersama tentang kisah perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Dan Al-Quran ternyata menceritakan ini dengan cukup runtut, ya, cukup detail, Pak. Kita ambil dari surah Al-Anbiya, ayat yang ke-57 sampai 69 ya. 69 ya. Di sini Allah mengabadikan kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu yang mendakwakan kaumnya agar menyembah Allah, ya, karena kaumnya ini penyembah berhala, tapi karena kaumnya menolak terus dakwah Nabi Ibrahim ini dan susah untuk diajak berpikir, itu Nabi Ibrahim alaihissalam sampai mengancam akan menghancurkan patung-patung mereka. Allah berfirman di surah Al-Anbiya dari 57, Pak, yang bawa Quran silakan dilihat. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, demi Allah, aku akan membuat makar. Maksudnya beliau berencana menghancurkan patung-patung itu ba'da an tuwallu mudbirin, setelah mereka pergi dari tempat ibadah mereka. Jadi orang-orang zaman dulu mereka punya sebuah tempat yang mereka jadikan untuk penyembahan kepada patung-patung mereka. Faja'alahum juzatan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Lalu Nabi Ibrahim AS menjadikan semua patung-patung itu hancur berkeping-keping. Illa kabiran lahum. Kemudian yang disisakan yang patung paling besar, agar mereka nanti melihat ketika mereka kembali dari bepergian mereka. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Nah, benar, Pak. Pas mereka kembali dari perjalanan mereka, mungkin mau ibadah lah gitu, Pak, ya. Mereka lihat patungnya sudah hancur semuanya. Maka ada yang berkata, siapa yang melakukan kepada Tuhan-Tuhan kami ini? Sungguh dia adalah orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Lalu ada orang yang berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang melakukan hal ini, orangnya namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Kemudian pembesar itu berkata, tangkap dia, hadapkan kepada seluruh manusia supaya orang-orang tahu dan bisa mengambil pelajaran. Jangan macam-macam sama Tuhan-Tuhan kita. Qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Pas sudah ditangkap, ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ya kan? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Nah, kata Ibrahim alaihissalam, Pak, kayaknya yang melakukan penghancuran itu yang paling besar patungnya, kan? Itu masih ada apa istilahnya, Pak? Ada saksinya, ya. Tapi bukan saksi hidup, ya. Saksi mati, kan itu benda mati. Ya. Fas'aluhum in kanu yantikun. Tanya sama dia kalau dia bisa berbicara, ya. Perhatikan, Pak, bagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim AS berargumentasi untuk meruntuhkan logika bodoh mereka itu, Pak. Ya. Kalau itu Tuhan, tanya coba. Nah, kan dia melihat ketika teman-temannya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim AS. Nah,
Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun. Lalu mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Maksudnya bingung gitu loh, Pak. Ya kan? Gimana ini? Sungguh kata mereka kalian ini memang orang-orang yang zalim. Ya. Ya. Maksudnya kita itu ya selama ini salah sebenarnya gitu loh. Ya. Tsumma nakisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantikun. Ya. Kemudian ya, mereka kembali kepada diri mereka sambil berkata, ya, sungguh ya, kamu orang ini adalah orang-orang yang benar-benar zalim. Nah, maksudnya berbuat bukan pada tempatnya. Qala fata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Nah, Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, mengapa kalian menyembah selain Allah yang mana sesembahan kalian itu tidak memberikan manfaat kepada kalian, wala yadurrukum, dan juga tidak bisa membahayakan kalian. Kalian ini kan nyembah benda mati gitu. Kenapa kok disembah? Padahal benda-benda itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat, bahaya kepada kalian. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Kata Nabi Ibrahim, uffil lakum. Ya. Nah, kalau bahasa kita lah, Pak. Ya, celakalah kalian semua dan apa yang kalian sembah selain Allah itu. Afala ta'qilun, apa kalian nggak punya akal? Apa kalian nggak berpikir toh? Nah, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ya. Kemudian kaumnya berkata, ya, maka bakar aja dia si Ibrahim itu. Ya. Ya, bakar aja Ibrahim itu. Dan mintalah tolong kepada Tuhan kalian, ya kan? Jika kalian adalah mampu untuk melakukannya. Ya. Jadi orang-orang kafir itu, Pak, ketika sudah kalah dalam berargumentasi, ya, ujung-ujungnya ya mereka akan melakukan kekerasan, ya, akan melakukan penindasan. Ini pelajaran penting bagi para dai, ya. Istilahnya sekuat apapun argumentasi kita, ya, logika kita, pinternya kita, tapi ketika orang-orang kafir itu akhirnya ujung-ujungnya, ya, istilah kita tuh pokoknya ya, al-muhim, yang penting kamu salah pokoknya. Ya sudah, nah, Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian hendak dibakar. Ya. Qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim tertangkap, dikumpulkan kayu bakar, kemudian beliau dibakar, kami, kata Allah, berfirman, wahai api, jadilah engkau bardan, dingin, wasalaman, dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini terakhir ya, detik-detiknya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, ya kan? Dengan cara apa, Pak? Dengan cara menjadikan api itu dingin, ya, bukan panas yang membakar bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, nanti di surat yang lain, yaitu di surah Al-Baqarah, ya, ayat 258, ya, kata Imam As-Sudi, ya, rahimahullah, setelah terjadi pembakaran itu dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam selamat, ya, tidak terbakar, akhirnya beliau dihadapkan kepada Raja Namrud, ya, penguasa di negeri itu, ya. Yang Namrud ini, ya, hakikatnya ingin dipertuhankan oleh kaumnya. Jadi, kaumnya itu penyembah berhala, tapi Raja Namrudnya pengen dipertuhankan oleh kaumnya. Nah, kemudian Namrud memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dia dengar katanya Nabi Ibrahim itu mendakwakan kaumnya untuk menyembah Allah. Allah mengabadikan dalam firman-Nya, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahu mulk. Apakah engkau Muhammad tidak melihat tentang orang yang mendebat Ibrahim dalam masalah Tuhannya? Nah, an atahullahu mulk. Ya, dia ingin mendebat Ibrahim. Kenapa dia ingin mendebat? Karena dia merasa berkuasa dengan kerajaannya. Ya. Kemudian dia mengatakan, Ibrahim mengatakan, ya kan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Kata Nabi Ibrahim AS, Tuhanku, ya, dialah Allah yang yuhyi wa yumit,
yang menghidupkan dan mematikan. Namrud berkata, ana uhyi wa umit. Saya tuh juga bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, ini nanti kalau kita buka tafsir, Pak, itu disebutkan ya, Namrud ini nama aslinya Namrud bin Kan'an, ya, raja dari Babilonia. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, ya, Malikud dunya masyariquha wa magharibuha, ya, arba'atun. Penguasa bumi ini dari ujung barat sampai ujung timur itu ada 4 orang. Mu'minani wa kafirani. 2 orang mukmin dan 2 orang kafir. Fal mu'minani Sulaiman bin Daud alaihi wassalam wa Dzulqarnain. 2 orang beriman penguasa barat dan timur adalah Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam dan Dzulqarnain. Wa kafirani, nah, 2 orang kafir ini adalah Namrud dan Bakhtansar, ya, atau Bukhtansar, ya, penguasa dari Babilonia juga. Nah, ketika Namrud berkata, Ana uhyi wa umit, kalau Tuhanmu Ibrahim itu menghidupkan dan mematikan, saya juga menghidupkan dan mematikan, kata Namrud. Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, wa dzalika anni qad utiya bi rajulaini. Saya punya 2 budak gitu loh, ya. Kemudian, ya, istahaqqal qatla fa amaru bil qatli ahadihima wa amaru bil afi li akhar. 2 budak ini sama Namrud dipanggil, dihadapkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian salah satu budaknya dimatikan, dibunuh, dan salah satu lagi dimaafkan. Jadi Namrud ingin mengatakan kepada Ibrahim, kalau Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Nih, satu saya matikan, dibunuh, nih satu lagi saya hidupkan. Nah, maka Nabi Ibrahim AS, ya, jamaah sekalian, itu nggak kehabisan akal. Ya, kata Nabi Ibrahim AS, ya, qala fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kata Ibrahim, kalau Allah Tuhanku, ya, dia bisa menerbitkan matahari, ya, dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau kamu Tuhan, coba terbitkan dari barat. Ya. Fa buhital ladzi kafar. Akhirnya si Namrud ini bingung, ya. Bingung dia. Nggak punya lagi apa kata-kata, nggak bisa berkata-kata. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Masya Allah, Pak. Di sini kita melihat dari cerita ini saja ada 2 kecerdasan Nabi Ibrahim AS yang Allah tampakkan pada kita, yaitu bagaimana kecerdasan Nabi Ibrahim AS. Pertama adalah meruntuhkan logika kaumnya yang menyembah patung, ya, dengan menghancurkan patung-patung itu, menyisakan yang besar, ya kan? Ketika ditanya Ibrahim, siapa yang menghancurkan? Ya, coba tanya patung yang besar itu, mungkin dia bisa bicara, dan mereka bingung. Kemudian, ya, jadi yang kedua, diruntuhkan logikanya Namrud ini, Pak. Ya, karena dia merasa sebagai Tuhan, dia bisa menghidupkan dan mematikan, dengan cara tadi ya, menghadirkan 2 budak, yang satu dimatiin, yang satu masih dihidupkan, dimaafkan. Nah, Nabi Ibrahim AS mengatakan, kalau Tuhanku, dia bisa menerbitkan matahari dari timur. Kalau Anda Tuhan, coba terbitkan dari barat. Dan akhirnya Namrud nggak bisa berkata apa-apa. Ya. Sebagai seorang dai, sebagai seorang juru dakwah, ya, kita harus punya argumentasi yang kuat, Pak, dalam kita menyampaikan agama Allah ini agar masuk ke dalam, ya, otak, ya, akal dan hati-hati manusia. Nah, mudah-mudahan hasil ini bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian. Ya, kita sambut Idul Adha ini dengan sukacita, dengan kegembiraan, sambil meneladani bagaimana, ya, hebatnya, bagaimana sabarnya, dan bagaimana pengorbanannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam mendakwahkan agama ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.